Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Intan Karisma, mahasiswi bimbingan konseling Islam semester 4. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai konsep dasar manajemen secara umum. Nah, banyak pertanyaan, yaitu salah satunya siapa yang membutuhkan manajemen. Banyak juga dijawab, yaitu perusahaan atau bisnis. Nah, tentu saja itu benar, hanya sebagian saja, tetapi itu tidak lengkap. Karena manajemen juga dibutuhkan oleh semua tipe organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, dari penjelasan tersebut kita mendapat kata kunci definisi dari manajemen, yaitu mencapai tujuan. Oke, langsung aja ya pembahasan yang lebih detailnya lagi mengenai konsep dasar manajemen secara umum. Nah, jadi menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari manajemen yaitu pertama planning. Ini menurut Henry Fayol ada 5 fungsi tujuan manajemen. Yang pertama itu planning, perencanaan. Yang kedua itu organizing, pengorganisasian. Yang ketiga commanding, pengarahan. Keempat controlling, pengendalian. Yang kelima coordinating, pengkoordinasian. Nah, selanjutnya yaitu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen dan organisasi ini merupakan aspek yang membahas mengenai manajemen dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu atau tujuan tertentu dalam organisasi. Jadi aspek manajemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan studi, kelayakan bisnis, dan lain-lainnya. Nah, keberhasilan suatu proyek atau kegiatan dalam organisasi itu telah dinyatakan feasible. Nah, di sini untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen. Selanjutnya yaitu tahapan atau prosedur dalam manajemen. Tahapan di sini ada 4. Yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan tahapan pengawasan. Nah, dalam tahapan perencanaan ini, manajer merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Tahap pengorganisasian ini, manajer menyusun anggota-anggota dalam organisasinya. Tahap penerapan ini menerapkan rencana dan tujuan yang sudah menjadi keputusan yang sudah menjadi tujuan tertentu. Dan tahapan pengawasan ini manajer mengawas bagaimana terjalannya suatu kegiatan atau rencana dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aliran manajemen. Nah, aliran manajemen ini yang pertama itu ada teori manajemen klasik. Nah, teori manajemen ini mengungkapkan fakta bahwa manajemen klasik ini sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Teori manajemen klasik juga tak terlepas dari birokrasi dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan hierarki. Nah, oleh karena itu, pada aliran klasik ini terdapat beberapa pembagian kerja, seperti struktur organisasi, hierarki proses fungsional, serta pengawasan. Nah, apa sih kelebihan dari teori manajemen klasik ini? Kelebihannya itu memberikan banyak kontribusi tentang konsep organisasi yang berupa birokrasi berdasarkan hierarki. Nah, sampai pada masa kekinian, hal tersebut masih dipergunakan secara luas dalam organisasi-organisasi yang sudah modern. Kekurangannya apa sih? Nah, kekurangannya itu, manajemen aliran klasik ini terdapat kurangnya aspek sosial, terutama yang menyangkut dengan kebutuhan terkait pekerjaan manusia. Lalu teori yang kedua yaitu manajemen aliran perilaku. Nah, teori manajemen ini dikenal juga sebagai hubungan manusia yang memusatkan segala kajian pada aspek-aspek manusia. Nah, teori ini menyadari betapa pentingnya hubungan antar personal dalam organisasi. Aliran perilaku ini muncul pendekatan dari aliran klasik yang memiliki efisiensi dalam produksi dan keserasian kerja. Itu contohnya relasi antara manajer dan anggota-anggota organisasinya. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu meningkatkan hubungan antar personal organisasi atau kelompok. Nah, kekurangannya itu apabila ada moralitas yang ada pada organisasi itu luntur, maka bisa jadi hubungan antar personal menjadi tidak efektif lagi. Lalu teori yang ketiga yaitu manajemen ilmiah. Nah, teori manajemen ilmiah ini menggunakan ilmu statistik matematika dalam pengembangannya. Kelebihan aliran manajemen ini yaitu mengambil sebuah keputusan yang dapat dijadikan dengan memperhatikan hal-hal yang sifatnya ilmiah serta rasional.
kekurangannya itu dapat terjadinya konflik internal yang dikarenakan oleh persaingan antar personal atau individu dalam organisasi. Nah, jadi teman-teman, mengenai manajemen ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.